Halo semuanya, masih bersama channel kuliah online ekonomi. Kita masih membahas teori lokasi, dan di seri ketiga ini kita akan membahas teori yang lain, yaitu dari Christaller dan Loss. Bagaimana teorinya? Ini akan kita bahas. Nah, Christaller dan Loss ini fokus pada urban place. Tata letak perkotaan, struktur perkotaan, dan mereka itu menemukan kesamaan antara urban place yang satu dengan yang lain. Ada suatu polanya seperti apa? Yang pertama adalah bahwa besarnya area atau kota itu adalah tidak sama. Dalam artian, ada kota yang besar, ada kota yang kecil, baik dari sisi areanya, luasnya, maupun dari sisi intensitas atau aktivitas perekonomiannya, itu juga berbeda. Ada suatu hierarki kota, dari kota yang besar sampai kota yang kecil. Itu yang pertama, polanya seperti itu. Kemudian pola yang kedua adalah jarak antar kota besar itu lebih jauh daripada antar kota kecil. Ini sebenarnya pengertian yang lain adalah bahwa kota besar itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan kota kecil. Karena apa? Karena jarak antar kota besar itu lebih jauh, lebih berjauhan daripada jarak antar kota kecil. Christaller melihat ada pola seperti ini. Ada beberapa asumsi yang digunakan oleh Christaller untuk mengembangkan teorinya, teori central place theory ini. Yang pertama adalah bahwa semua konsumen itu membutuhkan semua jenis produk. Kemudian jumlah yang dibeli itu mempertimbangkan antara harga dan biaya transportasi. Harga barang produk itu dan biaya transportasi. Biaya transportasi di sini bisa dalam bentuk uang maupun waktu tempuh dalam melakukan transportasi dalam rangka memperoleh barang dan jasa itu. Kemudian yang ketiga, asumsinya adalah bahwa produsen mempertimbangkan ukuran dan penentuan harga barang. Dan yang terakhir, ini mulai mempertimbangkan general equilibrium, yaitu hubungan antara permintaan dan penawaran. Dengan asumsi ini nanti Christaller itu akan membuat teori yang pada intinya adalah tadi menjelaskan fakta-fakta tadi. Ada hierarki kota, ada kota besar dan ada kota yang kecil. Termasuk nanti Christaller akan menentukan bagaimana ukuran layanan atau bentuk layanan dari suatu kota itu seperti apa. Kita akan mulai membahasnya. Kita dari definisi-definisi yang digunakan oleh Christaller dulu. Yang pertama adalah market area. Market area ini adalah merupakan area yang dilayani oleh central place, area yang dilayani oleh kota, Area yang dilayani itu maksudnya apa? Area yang dilayani adalah barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk di area itu disuplai oleh kota itu. Bukan hanya barang dan jasa, termasuk fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh penduduk di area itu disuplai, dilayani oleh kota itu, Itulah market area. Kemudian threshold of a good. Threshold. Apa itu threshold? Threshold itu artinya adalah permintaan minimal yang bisa ditolerir oleh perusahaan untuk tetap bisa beroperasi. Suatu perusahaan dalam membuat barang dan jasa atau suatu kota saat menyediakan fasilitas yang berbayar itu memerlukan sejumlah permintaan minimal tertentu agar bisa untung, agar bisa paling tidak menutupi biaya yang dikeluarkan. Itulah threshold. Jadi threshold ini sekali lagi ini adalah permintaan minimal yang ditolerir. Kemudian ada istilah lagi yaitu range of good. Range, apa itu range? Range ini artinya ini dari sisi konsumen, dari sisi pembeli, yaitu jarak maksimal yang ditolerir oleh konsumen untuk berpergian. Jadi jarak yang maksimal yang ditolerir untuk berpergian itulah range. Low order goods ini adalah produk dengan threshold yang rendah. Ini kita namai sebagai low order goods.
Nah, untuk memberikan gambaran terhadap definisi ini kita melihat secara grafis, secara gambar gitu ya. Oke, yang titik tengahnya ini adalah pusat kota. Oke, sebagai pusat dari market. Garis putus-putus dengan area yang berwarna kuning ini menunjukkan threshold, yang merupakan jumlah minimal konsumen yang harus ada agar layanan yang diberikan oleh kota itu bisa diproduksi. Oke, barang dan jasa termasuk fasilitas itu diproduksi memerlukan threshold yang berwarna kuning. Ini thresholdnya berarti terpenuhi sehingga kota bisa memproduksi barang dan jasa termasuk menyediakan fasilitas. Oke, kemudian ada istilah range. Range itu apa? Range itu artinya sekali lagi jarak maksimal yang ditolerir oleh konsumen untuk berpergian. Oke, jadi konsumen misalnya yang titik bulat berwarna abu-abu ini adalah mencerminkan konsumen misalnya. Konsumen nomor 1 maka dia akan memperoleh layanan di kota ini. Konsumen kedua juga memperoleh layanan di kota ini. Masih dalam satu market area dan masih dalam satu range. Tetapi konsumen nomor 3, misalnya nomor 3 ini masih bisa dilayani oleh kota misalnya. Tetapi ini bukan menjadi bagian dari layanan kota karena tidak termasuk dalam range. Karena apa? Konsumen nomor 3 ini tidak akan berpergian ke pusat kota karena jaraknya terlalu jauh. Oke, di luar range, di luar jarak maksimal. Sehingga konsumen nomor 3 ini akan dilayani oleh kota lain. Oke, seperti itu. Ini yang menggambarkan berbagai definisi tadi. Ada market area, ada threshold, dan juga ada range. Sekarang kita akan membahas threshold dan indivisibility. Ini bagaimana pengaruhnya, dan nanti sebenarnya tujuan dari analisis ini adalah kita akan tahu kenapa ada hierarki kota. Intinya ada keterkaitan antara threshold dengan indivisibility ini yang menyebabkan sekali lagi hierarki kota. Ada kota besar, ada kota sedang, ada kota kecil. Karena apa? Karena adanya kedua hal ini. Nah, kita tadi sudah membahas tentang threshold. Agar perusahaan bisa beroperasi atau sebuah fasilitas dan layanan itu bisa diberikan, diperlukan sejumlah permintaan minimal tertentu yang kita sebut sebagai threshold. Oke, ada barang dengan sifat yang thresholdnya rendah, ada barang yang thresholdnya tinggi. Ada barang yang sifatnya low order, ada yang sifatnya high order. Oke ya. Nah, barang tersebut itu tidak bisa dibangun sebagian atau tidak bisa dikonsumsi sebagian saja. Oke, inilah konsep indivisibility. Tidak bisa dibagi. Misalnya gini nih. Suatu gedung bioskop misalnya dengan threshold yang tinggi tadi gitu ya, kan memerlukan konsumen yang banyak. Karena apa? Karena memang thresholdnya tinggi gitu ya. Kenapa thresholdnya tinggi? Karena memang biayanya tinggi. Biaya membangun gedung itu termasuk biaya untuk penyediaan film misalnya operasionalnya tinggi. Jadi harus konsumennya juga harus banyak. Nah, agar thresholdnya rendah, mungkin pemikirannya adalah dengan membuat bioskop setengah bangunan atau mungkin menayangkan film 2 menit gitu ya, sepertiga bagian dibangun dan pelayangannya 2 menit dibatasi. Tapi kan tidak bisa seperti itu. Oke, karena apa? Karena konsep indivisibility ini gitu ya. Tetap saja gedung bioskop itu seharusnya itu harus mempunyai threshold yang tinggi. Nah, threshold dan indivisibility inilah yang sekali lagi akan menyebabkan terjadinya hierarki kota. Nah, konsep hierarki kota itu seperti ini. Oke, sekali lagi ada barang dengan threshold yang tinggi, ada yang rendah. Threshold yang tinggi itu memerlukan konsumen yang banyak, gitu ya. Jadi fasilitas ini itu terbatas, jumlahnya sedikit, dan hanya ada di kota yang besar. Oke, demikian seterusnya. Ada yang thresholdnya lebih rendah, dan rendah. Untuk threshold yang paling rendah ini karena jumlah konsumen yang disyaratkan itu sedikit, bisa ada di sembarang tempat, gitu ya. Contoh threshold yang dari paling tinggi ke rendah adalah opera house, museum, bank, dan yang paling rendah adalah gas station atau SPBU, gitu ya. Bisa ditemukan di mana saja, gitu ya. Nah, inilah kenapa
ada suatu kota yang memiliki fasilitas yang lengkap. Oke, itu kota paling besar. Kota yang sedang misalnya ada fasilitas yang nggak ada, tetapi lumayan lengkap. Oke, sampai ada di village, di kota yang kecil, di pedesaan itu banyak fasilitas yang nggak ada, gitu ya. Inilah yang menyebabkan terjadinya hierarki central place tadi, adanya threshold tadi. Dan sayangnya threshold tadi tidak bisa dikecilkan, diminimalkan karena adanya konsep indivisibility. Sehingga sekali lagi akan menyebabkan hierarchy of central place ini, hierarki dari kota, di mana kota besar mempunyai fasilitas yang lebih banyak, kota kecil fasilitasnya lebih terbatas. Oke, seperti itu. Nah, kita tadi sudah membahas bahwa threshold dan indivisibility ini menyebabkan terjadinya hierarki kota. Ada kota besar, ada yang kota kecil. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana bentuk kota agar semua wilayah bisa terlayani dan tidak terjadi overlapping layanan, gitu ya. Menurut Christaller, bentuknya adalah segi 6. Oke, dengan bentuk segi 6 ini, maka semua area itu akan terlayani dan tidak terjadi overlapping, gitu ya. Kalau lingkaran kita gabungkan akan terjadi overlapping. Kalau tidak overlapping pasti ada area yang tidak terlayani. Maka menurut Christaller, sekali lagi, bentuk layanan kota adalah segi 6 seperti ini. Dan konsepnya seperti ini. Oke, dengan gambar seperti ini. Kita lihat kota city ini adalah kota yang besar, gitu ya. Town lebih kecil, market town lebih kecil lagi, village paling kecil. Ini kita lihat area layanannya ini dari yang besar hingga yang kecil. Karena kota besar tadi memerlukan threshold yang tinggi tadi ya, dengan fasilitas yang lebih lengkap tadi. Nah, dari sini kita akan membandingkan misalnya nih, area dari town kita bandingkan dengan area dari market town, gitu ya. Town ini adalah area yang berwarna orange. Oke, kita lihat areanya adalah segi 6 dengan titik ujung berwarna biru. Oke, kita lihat ini adalah area dari town. Kalau area dari market town, pusatnya adalah yang berwarna biru dengan area segi 6 dengan sudut-sudut yang berwarna hijau, lebih kecil, gitu ya. Nah, kita bandingkan nih. Area yang berwarna orange dengan area yang berwarna biru. Area town dengan area market town. Area 1 town ini besarnya kalau kita bandingkan ini adalah 3 kali dari market town. Dan demikian juga city, area dari city ini sebenarnya adalah area segi 6 dengan titik ujung yang berwarna orange, gitu ya, yang berwarna merah ini sebagai pusat kota city. Ini areanya adalah 3 kali town. Town 3 kali market town. Market town 3 kali village dan seterusnya. Inilah konsep layanan kota, bentuk layanan kota menurut Christaller. Oke, angka 3 tadi ini kita sebut sebagai key value. Jadi key value, nilai K, gitu ya, key value untuk model Christaller ini adalah 3. Nah, loss ini mengembangkan model Christaller tadi. Nah, dari Christaller tadi kita sudah menyimpulkan bahwa bentuk kota adalah segi 6 dan terlihat bahwa kota dengan tingkat atau order yang lebih tinggi mempunyai area 3 kali luas area dari sebuah kota dengan satu order di bawahnya yang lebih rendah, gitu ya. Dengan key value 3. Oke. Nah, kalau loss ini menganggap bahwa tidak ada aturan kalau key value itu harus 3. Maka loss menggunakan nilai yang lebih besar daripada 3, gitu ya. Jadi areanya tidak mengikuti aturan 3 itu, gitu ya. Akibatnya apa? Dengan menggunakan key value yang lebih tinggi, maka area kota menjadi tidak teratur sebagaimana digunakan oleh Christaller. Oke, dan akan menimbulkan kecenderungan aglomerasi di sisi tertentu. Oke. Ada satu sisi yang dengan aktivitas yang tinggi, tetapi ada sisi lain dengan aktivitas yang relatif lebih rendah intensitasnya. Jadi ada city rich dan ada city poor. Ini pengembangan dari loss, gitu ya. Intinya adalah key value-nya itu tidak harus 3. Dan bentuk kota tidak seteratur Christaller, tetapi lebih acak.
Dan ini adalah bentuk kota menurut model Loss gitu ya. Bentuknya lebih tidak teratur dan ada aglomerasi pemusatan aktivitas tertentu ya, dan yang aktivitas yang padat ini akan menjadi city rich sector, sedangkan di bagian yang areanya aktivitasnya tidak padat ini menjadi city poor sector. Ini adalah model yang digunakan oleh Loss.